Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang ragam perilaku akhlak. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang akhlak pribadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak pribadi. Sebagai umat Islam, tentunya juga wajib untuk berakhlak pribadi yang islami. Akhlak islami didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akhlak Rasul dinyatakan Aisyah dalam hadis riwayat Muslim adalah akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Sehingga untuk memahami akhlak pribadi islami, setiap umat Islam dapat melakukan sesuai kaidah akhlak yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Berikut ini adalah akhlak pribadi islami yang harus dimiliki oleh pribadi muslim agar segala perilaku yang dilakukan sesuai dengan kaidah agama. Yang pertama yaitu jujur atau sidik. Jujur dapat diartikan adanya kesesuaian atau keselarasan antara apa yang disampaikan atau diucapkan dengan apa yang dilakukan atau kenyataan yang ada. Yang kedua yaitu rendah hati atau tawadhu. Rendah hati artinya merendahkan hati atau diri tanpa harus menghinakannya atau meremehkan harga diri. Yang ketiga yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya. Seakar dengan kata iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan, seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Ya, yang keempat adalah istiqomah. Secara etimologi, istiqomah berasal dari kata istiqomah yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Secara terminologi, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ya, yang selanjutnya yaitu bersyukur. Bersyukur adalah menerima dan senantiasa berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Maka hendaknya selalu bersyukur jika diberi suatu nikmat oleh Allah, tidak memandang nikmat itu banyak ataupun sedikit. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Mbak Alfi, yaitu tentang akhlak berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Hudaybiyah, NIM E2018-2343. Saya akan menjelaskan mengenai akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga adalah akhlak yang diperlukan ketika seseorang menjalin hubungan keluarga agar terciptanya sebuah keharmonisan. Akhlak berkeluarga ada beberapa macam dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu akhlak antara suami dengan istri. Yang kedua, akhlak anak kepada orang tua. Yang ketiga, akhlak orang tua terhadap anak. Dan yang keempat adalah akhlak dengan kerabat. Yang pertama yaitu akhlak antara suami dengan istri. Akhlak antara suami dengan istri sangat diperlukan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ada beberapa bentuk akhlak antara suami dengan istri. Yang pertama, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian. Secara otomatis, rasa cinta dan kasih akan tercurahkan antar keduanya. Dan keharmonisan dapat tercipta. Keharmonisan sangat diperlukan antara suami dengan istri. Bahkan Rasulullah pun sangat romantis kepada Aisyah, sampai-sampai Rasulullah meminum di bekas bibir Aisyah. Yang selanjutnya yaitu menyiapkan dan menempatkan diri sebagai seorang istri dan suami. Istri haruslah taat kepada suaminya, karena dalam firman Allah menyebutkan bahwasanya pemimpin wanita adalah seorang laki-laki yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Suami pun harus membimbing istrinya dan memberikan nafkah kepada istrinya. Yang terakhir yaitu memberikan
pendapat atau selalu bermusyawarah ketika akan mengambil langkah atau akan melakukan sesuatu, sehingga tidak ada perbedaan pendapat antar keduanya. Selanjutnya yaitu akhlak anak kepada orang tua atau biasa disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain menempati posisi kedua setelah keharusan beribadah kepada Allah. Ada banyak firman Allah yang menjelaskan keharusan untuk melakukan birrul walidain. Di antaranya yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 36 yang menjelaskan bahwa kita harus menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkata yang mulia dan sopan kepada kedua orang tua. Ada banyak bentuk birrul walidain, yaitu seperti mengikuti keinginan dan saran orang tua selama tidak menyimpang dari koridor agama. Yang kedua, senantiasa menghormati dan memuliakan orang tua. Yang ketiga, membantu secara fisik maupun materi. Yang selanjutnya, selalu mendoakan kedua orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal, birrul walidain masih tetap bisa dilakukan. Yang pertama, dengan senantiasa menjaga silaturahmi dengan kerabat, terus senantiasa mendoakan kedua orang tua. Apabila orang tua memiliki hutang, kita harus melunasinya. Gitu. Selanjutnya yaitu akhlak orang tua kepada anak. Orang tua memiliki derajat yang terhormat terhadap anaknya, sehingga orang tua pun memiliki kewajiban yang besar kepada anaknya, yang seperti dalam firman Allah Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan peliharalah dirimu dan keluargamu. Begitu. Bentuk-bentuk akhlak orang tua kepada anak ada beberapa, yaitu yang pertama menjadi pemimpin anaknya. Orang tua haruslah memimpin anaknya agar mengikuti jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua yaitu senantiasa memberi nafkah. Biasanya di sini yang dominan adalah kepada ayah, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa seorang ayah haruslah menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun berapa takaran nafkahnya itu sesuai dengan kesanggupannya. Bukan berarti orang tua atau ayah seenaknya dalam memberikan nafkah, begitu. Yang ketiga yaitu mendidik anaknya. Di sini orang tua wajib mendidik anaknya, dan biasanya yang paling dominan itu adalah ibunya. Didikan orang tua sangat berpengaruh terhadap masa depan anaknya. Apabila didikannya baik, insya Allah dan sebagian besar anaknya pasti berperilaku baik, dan apabila didikannya jelek, anaknya akan berperilaku yang tidak baik. Biasanya begitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir atau yang keempat, yaitu akhlak dengan kerabat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya orang tua, ayah, ibu atau anak-anak saja, tetapi ada paman, ada bibi, ada tante, ada om. Itu yang dinamakan dengan keluarga atau biasa disebut dengan keluarga besar. Kita harus menjalin persaudaraan antara kita dengan kerabat. Ada kemuliaan tersendiri dalam kita menjalin persaudaraan. Seperti hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya, maka jalinlah persaudaraan. Sehingga kita pun harus menjalin persaudaraan dengan kerabat kita atau dengan keluarga besar kita. Janganlah ada permusuhan antara kita.
Sekian yang dapat saya sampaikan dari akhlak berkeluarga. Lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Mas Asnawi yang akan menerangkan tentang akhlak bermasyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asnawi, NIM E2018-2303. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak bermasyarakat. Akhlak kepada masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan masyarakat. Kenapa tidak ada pertimbangan terlebih dahulu untuk lingkungan masyarakat? Karena kita dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagai dimana ia menyukainya dirinya sendiri." Nah, dari riwayat ini bahwasanya Rasulullah sudah bersabda, sudah menyarankan atau mewajibkan kita untuk melakukan kebaikan kepada sesama muslim. Kehidupan di masyarakat pastilah akan menjumpai kegiatan silaturahim. Orang yang berakhlak baik biasanya senang dengan bertamu atau silaturahim karena ini dapat menguatkan hubungan secara sesama muslim. Beberapa hal kegiatan dalam masyarakat yaitu satu, bertamu dan menerima tamu. Akhlak bertamu. Sebelum kita bertamu, sebelum memasuki rumahnya, hendaklah kita meminta izin kepada pemiliknya. Terus mengucapkan salam dengan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Rasulullah SAW bersabda juga, "Jika seorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah kamu kembali lagi." Meminta izin kepada pemilik rumah dilakukan maksimal 3 kali. Yang pertama, ketukan pertama isyarat kepada pemilik rumah bahwasanya telah kedatangan tamu. Yang kedua, memberikan waktu untuk membereskan barang-barang yang mungkin berantakan di dalamnya. Terus yang ketiga, biasanya milik rumah sudah siap untuk membukakan pintu, tapi kebanyakan ketukan kedua itu udah milik rumah sudah membukakan pintu, yaitu tergantung situasi dan keadaan di dalamnya. Kalau keadaannya di dalam atau situasinya kurang enak atau masih membereskan, biasanya ya 3 kali atau lebih tuh masih belum dibukakan. Nah, etika dalam bertamu yaitu sebagai berikut. 1. Dilarang untuk mengintip di jendela. Sopan saat bertamu. Pilihlah waktu yang tepat dan jangan terlalu lama, tidak merepotkan. Nah, selanjutnya kita menerima tamu. Nah, selanjutnya ini dengan etika menerima tamu. Kita sebagai pemilik rumah atau penerima tamu haruslah dengan ramah dan sopan. Salah satu akhlak yang terpuji dalam Islam adalah menerima dan memuliakan tamu tanpa membedakan status sosial. Gitu. Karena kenapa? Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Gitu. Yang kedua, hubungan baik dengan tetangga. Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah
perkara yang sangat ditentukan dalam syariat Islam atau diwajibkan di syariat Islam. Karena kenapa? Kebanyakan di masyarakat itu sendiri atau di pedesaan itu, akhlak terhadap tetangga itu masih belum maksimal lah gitu. Ada yang kebanyakan itu mempunyai hati yang iri atau dengki gitu terhadap tetangganya. Yang ketiga, ada pergaulan dengan lawan jenis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis, diantaranya yaitu 1. Senantiasa menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena sungguhnya dengan menundukkan pandangan akan menjadi sebab Allah ridho kepadanya dan akan senantiasa membuatkan kolbunya atau hatinya tentram, sebab mata adalah cerminan kolbu atau hati. Yang kedua, ada pergaulan dengan lawan jenis, menjaga hijab, tidak berkholwat. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis adalah agar kita senantiasa menjaga hijab, tidak terlalu bercampur baur dengan lawan jenis, agar kita senantiasa dijauhkan dari fitnah atau membuat rugi kepada kita sendiri gitu. Selain itu, kita dilarang untuk berkhalwat atau berduaan dengan lawan jenis. Janganlah laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Selain itu, di hadis lain dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, tidaklah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita kecuali yang ketiga adalah syaitan." Jadi hati-hati kita sebagai pemuda, janganlah berduaan atau berkhalwat dengan yang bukan muhramnya. Karena kenapa? Kalau udah berduaan di dalam atau di luar lingkungan itu, banyakkan kejadian yang aneh-aneh yang menimbulkan fitnah dan merugikan kita sendiri. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Yang keempat ini tentang akhlak ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bisa diartikan sebagai persaudaraan di antara umat Islam, di mana persaudaraan di antara seorang muslim diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh dan sedang menguatkan. Sebagai umat Islam adalah hal-hal yang harus ditunaikan antara sesama umat Islam, bagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya, "Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ucapkanlah yarhamkumullah. Apabila dia sakit, jenguklah, dan apabila dia meninggal, antarkanlah jenazahnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah kewajiban kita sebagai kaum muslim yang di ukhuwah Islamiyah, yang Rasulullah bersabda ketika ketemu pada sesama kaum muslim, berjumpa ucapkanlah salam gitu. Biar kita tahu bahwasanya kita dengan satu dan cara itu memperkuat ikatan persaudaraan kita sendiri sebagai kaum muslim, terutamanya ketika kaum muslim itu sendiri meninggal atau meninggal gitu. Itu kewajiban sangat penting bagi kaum muslim itu sendiri untuk mengantarkan jenazahnya. Jangan sampai salah satu kaum muslim atau yang meninggal itu tidak ada yang mengantarkan. Maka dalam
apa ya, satu desa mungkin ada satu orang yang meninggal terus gak ada yang mengantarkan, itu dosanya ya dosa yang satu desa itu sendiri gitu, karena ini kewajibannya kita kepada kaum muslim itu sendiri. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke pemateri keempat, yaitu Mbak Novi yang akan menjelaskan tentang akhlak bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Iza Mawaridi, NIM E 2018-2307. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu akhlak bernegara. Akhlak bernegara ini perlu untuk disadari oleh semua warga negara agar dapat menjadi peka terhadap persoalan yang ada di dalam negara tersebut. Akhlak bernegara ini terjalin dari para pemimpin atau para pejabat pemerintah dengan warga negaranya. Yang termasuk dalam akhlak bernegara yaitu ada dua. Pertama yaitu akhlak pemimpin negara. Para pejabat atau para pemimpin yang memimpin suatu negara, maka keseluruhan tanggung jawabnya harus ditunjukkan dengan sikap yang bijaksana dan mampu membimbing rakyatnya dalam kesejahteraan. Yang kedua yaitu ada akhlak warga negara. Sebagai warga negara, kita harus senantiasa memenuhi kewajiban mentaati peraturan apa yang telah ditetapkan oleh suatu negaranya. Di antaranya yaitu harus taat kepada pemimpin atau taat pada pemerintahnya. Selama pemimpin memerintahkan atas perkara positif dalam kategori kebenaran, maka kita sebagai warga negara wajib mentaati peraturan tersebut. Sikap yang selanjutnya yaitu mengoreksi atau mengevaluasi kinerja pemerintah atau para pemimpin dalam suatu negara. Sikap yang terakhir yaitu membela negara. Membela negara atau mempertahankannya yaitu suatu kewajiban bagi kita para rakyat atau para warga negaranya. Di samping itu, ada kewajiban lain terkait dengan akhlak terhadap negara, yaitu bahwa setiap warga negara bisa menggunakan atau menuntut haknya, yaitu hak dalam berpolitik maupun dalam hak asasi. Oleh karena itu, setiap pemimpin atau warga negara berhak untuk menjaga kemaslahatan negaranya dengan memegang atau mencerminkan akhlak-akhlak yang menjadi jalan menuju keberhasilan dalam membangun kebahagiaan atau kesejahteraan negaranya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.